Sebuah penelitian di tahun 2015 menyebut Indonesia sebagai negara kedua penghasil sampah plastik terbesar di dunia setelah Tiongkok. Tidak hanya berakhir di tempat pembuangan sampah, jutaan ton sampah plastik juga dibuang ke laut setiap tahunnya di Indonesia dan kemudian mengancam kehidupan laut. Dari ibu kota, tumpukan sampah yang menggunung di kolong tol Tanjung Priok, Jakarta Utara pagi ini mulai dibersihkan. Iya, sejumlah petugas gabungan dari Dinas Lingkungan Hidup dan petugas PPSU dikerahkan untuk mengangkut puluhan ton. Impor tidak hanya ditemukan di dalam areal TPA Burangkeng, namun juga di beberapa titik di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sampah sisa produk konsumsi dan rumah tangga mendominasi, sebagian besar dari negara maju seperti Australia, Kanada, dan Amerika Serikat. Sejumlah warga bersaksi sampah ini datang diangkut truk-truk sewaan dari sebuah perusahaan kertas. Berdasarkan liputan berita tadi, kita bisa tahu bahwa Indonesia saat ini sedang mengalami krisis lingkungan akibat sampah yang semakin tak terbendung. Hal itu tak terkecuali di lingkungan tempat tinggal saya. Banyak sampah yang berserakan sehingga mengganggu pandangan ketika melihatnya. Fenomena ini tentunya jangan sampai menjadi cerita yang terus berlanjut atau bahkan menjadi semakin parah. Supaya hal itu tidak terjadi, saya berpikir untuk mendirikan bank sampah. Bank sampah saat ini menurut saya langkah tepat untuk mengatasi permasalahan sampah di sekitar lingkungan tempat tinggal saya. Bank sampah ini tidak hanya memberikan pengaruh terhadap lingkungan, tetapi bisa juga memberikan benefit pada diri saya dan masyarakat sekitar. Ini bicara tentang sampah, Ulfa Lestari punya info yang kece tentang bank sampah. Jadi ada bank sampah induk Satu Hati milik pemerintah Kota Jakarta Barat. Ini omsetnya yang dihasilkan dari penjualan sampah mencapai 4,1 miliar rupiah setahun. Pelaksanaan program bank sampah ini diawali dengan masyarakat yang menghimpun sampah-sampah berupa sampah plastik, kardus, kertas, dan botol. Setelah dihimpun, sampah-sampah tersebut ditimbang. Lalu masyarakat yang menyetorkan sampah diberikan imbalan berupa uang ataupun sembako berdasarkan berat timbangan sampah yang disetorkan. Sampah-sampah yang disetorkan akan dijual kembali kepada perorangan atau perusahaan yang membutuhkan limbah sampah kembali. Hasil penjualan tersebut akan dijadikan modal kembali untuk sembako atau setoran uang. Kendala dalam menjalankan bank sampah ini kemungkinan diletak dalam bekerja sama dengan pihak terkait. Saat ini mungkin hanya beberapa yang memerlukan limbah sampah untuk dijadikan bahan produksi. Hal itu tidak seimbang dengan produksi sampah yang semakin banyak. Namun, untuk mengatasi ini saya akan mencoba mengajak masyarakat sekitar untuk menghasilkan karya dan guna dengan limbah sampah yang